Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini di tanggal 1 April 2025, tepatnya di hari kedua umat Islam merayakan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mimin punya sesuatu yang menarik nih. Tradisi permainan dudengo. Dudengo merupakan sebuah permainan adat mati loagam Konora yang digelar di Desa Talaga, Kecamatan Ibu Selatan, Kabupaten Halmahera Barat. Dudengo ini adalah salah satu permainan atau adat mati loagam Konora. Yang dinamakan Dudengo itu menurut bahasa Gam Konora Dudengo, dia berasal dari kata matengo. Kemudian matengo artinya sendiri. Lalu matengo itu dalam kalau berduel kan namanya si dengo-dengo. Maka dia menjadi dudengo, baku pukul atau baku lawan, duel 1 lawan 1. Atraksi yang membangkitkan adrenalin ini biasanya ditampilkan pada setiap hari raya Idul Fitri sejak hari pertama hingga hari ketiga yang dimulai pada jam 4 hingga jam 6 sore. Menurut cerita dari narasumber yang Mimin temui, pada zaman dahulu setiap ada yang melaut melintasi perairan pantai Desa Talaga akan disambut dengan parang dan tombak dalam suatu pertarungan fisik hingga berakhir tewas. Jika menang, orang tersebut diloloskan melanjutkan perjalanannya. Namun jika orang tersebut kalah, maka jenazahnya akan diikat dengan pemberat dan ditenggelamkan ke dasar laut. Suatu ketika, seorang syekh dari Gujarat bernama Ishak Waliullah melintas di perairan Desa Talaga. Pada waktu itu, datang penyiar dari Timur Tengah, dari Gujarat, seorang penyiar yang bernama Ishak Waliullah. Beliau datang itu memang agak sedikit aneh. Datangnya atau hadirnya penyiar itu, dia turun di pantai Pataka di sebelah di sana. Dia turun dari awal, kelihatannya sebuah kapal besar. Begitu dia mendekat, semacam dia berubah dan menjadi perahu. Dari perahu itu lalu dijemput oleh tuan tanah di sini. Dari perahu itu dia berubah menjadi sajadah. Ada seorang lelaki di atas sajadah. Kebetulan pada waktu itu tuan tanah di sini yang punya nama wilayah di sini yang punya nama Saloa yang jemput. Mereka sudah beraksi untuk melawan Ishak Waliullah, tapi ternyata mereka tidak mampu. Maka mereka tuan tanah itu keluarkan untuk ambil air asin sebagai pengganti garam pada waktu itu untuk mereka punya membuat makanan. Setelah mereka ketemu dengan Ishak Waliullah, mereka sudah mencoba untuk beradu dengan beliau. Ternyata mereka tidak mampu, maka mundurlah mereka ke rumah-rumah mereka di sana, di bagian di dalam di sana. Mereka lapor ke mereka punya ketua adat tentang kejadian yang mereka dapati di sana. Terus ketua adat dia bilang, berarti nanti saya yang turun. Begitu tuan tanah yang ketua adat ini dia turun kalau memang juga tidak bisa lawan, maka dia minta supaya Ishak Waliullah ini dibawa ke tempat pemukiman mereka. Kedatangan Syekh Ishak Waliullah yang mampu mengalahkan orang-orang dari Soa Saloa tanpa membunuh tersebut sekaligus menjadi gerbang untuk menyampaikan syiar agama Islam kepada masyarakat, hingga beliau pun menikah dengan seorang gadis dari Soa Todowolal. Syekh Ishak Waliullah kemudian mengajarkan sebuah seni bela diri yang bernama Gotolata atau pukulan 4 arah, yakni sebuah bela diri yang pada awalnya hanya mengandalkan kekuatan dan mantra, dikembangkan menjadi bela diri yang menggunakan teknik pukulan dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, dari kiri ke kanan, dan dari kanan ke kiri. Karena Gotolata telah dirubah ke seni bela diri, maka unsur material dari parang dan tombak diganti dengan pelepah pohon sagu atau gaba-gaba sebagai alat untuk memukul, dan perisai atau selawaku sebagai alat untuk menangkis pukulan. Gotolata kemudian ditransformasikan ke dalam sebuah permainan yang diberi nama Dudengo, dengan hanya memakai 2 jurus pukulan, yakni pukulan dari atas ke bawah dan pukulan dari bawah ke atas.
Kini, Dodengo hanya memakai satu jurus pukulan saja, yaitu pukulan dari atas ke bawah, seperti yang Mimin dan teman-teman saksikan dalam video ini. Sekian informasi dari Mimin, mari kita sama-sama mendukung pelestarian warisan tradisi yang ada di Maluku Utara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.